Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jubaidah Ahmad Salikin. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN 1 Liberia Timur, Kecamatan Modayat, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, dan sekaligus merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru PAI Batch 2 UIN Salatiga. Dan saya akan membuat video pembelajaran untuk uji kinerja PPG 2022. Saya memilih materi bersih itu sehat dengan subtema mengenal arti hidup bersih dan sehat. Terima kasih. Semuanya sudah sarapan? Sudah. Ada mandi? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Fata maju ke depan, pimpin doa bersama-sama. Sebelum berdoa, kita tepuk jari. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tutup. Tepuk jari 2, tepuk jari 3, gagah. Tepuk jari 4, angkat. Tepuk jari 5, bertepuk semua. Duduk yang rapi, mari kita berdoa. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Salam kepada guru dan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fata sudah memimpin doa di pagi hari ini. Insya Allah pembelajaran kita akan berjalan dengan lancar dan teman-teman bisa memahami pelajaran. Oke, nah sekarang Ustazah akan periksa kerapihan teman-teman. Apakah teman-teman pakaiannya sudah rapi? Yang belum rapi silakan dirapikan. Jangan digulung lengannya. Oke, sudah rapi? Apakah ada sampah di samping kiri kanan? Tidak ada? Oke, baik. Kenapa Ustazah harus periksa kerapihannya teman-teman? Supaya teman-teman belajarnya itu dalam kondisi yang cantik, kondisi
yang nyaman, yang ganteng, yang bersih dan indah seperti itu. Supaya kalian bisa konsentrasi. Nah, kemudian setelah kita membaca doa dan periksa kerapihan, kita akan menyanyikan lagu nasional 17 Agustus. Silakan teman-teman berdiri. Silakan berdiri. Siap ya? Kita menyanyikan lagu 17 Agustus. Audi? Oke. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama rakyat masih di kandung garam, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan teman-teman duduk kembali. Oke, jadi teman-teman kenapa kita harus menyanyikan lagu nasional? Ada yang tahu? Kenapa kita harus menyanyikan lagu nasional? Ada yang tahu? Supaya Lebih semangat lebih semangat. Oke, apalagi? untuk mengenal Mengenal negara. Oke, apalagi? Supaya jiwa nasionalisme kita tetap bangkit. Oke. Nah, baik teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai materi mengenal arti hidup bersih dan sehat. Teman-teman masih ingat tidak materi minggu lalu? Materi apa? santun dan menghargai teman. Iya, minggu lalu kita belajar santun dan menghargai teman. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai mengenal arti hidup bersih dan sehat. Itu adalah bagian dari pelajaran 4 yang berjudul bersih itu sehat. Oke, kira-kira teman-teman ada yang tahu mengenal arti hidup bersih dan sehat itu seperti apa? Teman-teman, di pembelajaran kali ini ada sekitar 4 tujuan pembelajaran yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama, melalui ceramah interaktif dan diskusi peserta didik mampu menguraikan pembagian hadas besar dan hadas kecil dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan diskusi melalui model problem based learning, peserta didik dapat menguraikan kebersihan diri, pakaian, dan tempat sholat dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, melalui tayangan video dan gambar, peserta didik mampu menganalisis cara membersihkan najis dengan benar. Dan yang keempat, setelah mendengar penguatan guru, peserta didik dapat membiasakan melakukan membersihkan hadas besar dan hadas kecil serta membersihkan najis di rumah, di sekolah, dan di tempat lainnya. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini dalam materi bersih itu sehat, mengenal arti hidup bersih dan sehat. Teman-teman buka halaman 35. Di situ ada beberapa gambar. Coba teman-teman amati. Ada 2 gambar. Gambar apakah yang pertama? Membersihkan kelas. Dan yang kedua? Berangkat ke sekolah. Oke, baik teman-teman sudah mengamati gambar? Sudah. Gambar pertama itu menjelaskan tentang apa? Membersihkan sekolah. Membersihkan Kelas. kelas. Nah, itu salah satu contoh hidup bersih dan juga sehat. Dan gambar kedua menjelaskan tentang Berangkat ke sekolah. berangkat ke sekolah. Berangkat ke sekolah dalam keadaan apa? Bersih. Iya, dalam keadaan bersih. Pakaiannya bersih, tubuh kita bersih, mulai dari jilbab sampai sepatu semuanya bersih. Menandakan kita anak yang sehat. Oke, sekarang silakan teman-teman membaca di halaman sebelahnya. Coba silakan buka halaman sebelah. Nah, di bagian A. A judulnya apa? Mengenal arti hidup bersih dan sehat. Silakan teman-teman membaca. Ustazah memberikan waktu 5 menit untuk teman-teman membaca.
bebas dari kotoran, tapi belum tentu kita bebas dari najis. Nah, tapi orang dikatakan suci berarti dia bebas dari kotoran dan juga bebas dari najis. Jadi setelah teman-teman mandi, belum tentu teman-teman itu suci. Nah, cara mensucikannya adalah dengan cara berwudu. Paham ya? Nah, najis ini adalah sesuatu yang menghalangi kita Untuk beribadah kepada untuk beribadah kepada Allah. Jadi di saat kita terkena najis, baik sengaja ataupun tidak sengaja, maka ibadah yang kita jalankan itu tidak sah. Contoh, di saat kita mau mengaji, kemudian di jalan kita terinjak kotoran hewan. Nah, kemudian teman-teman langsung masuk masjid baca Al-Quran. Apakah itu sah dan baik? Tidak. Alangkah lebih baiknya kita wudhu terlebih dahulu, kemudian membaca Al-Quran. Paham sampai di sini? Paham. Ya. Jadi teman-teman, contoh-contoh najis di sini adalah seperti apa? Jilatan anjing, kemudian darah, kotoran atau tinja, dan juga air seni atau urin. Itu adalah merupakan contoh najis yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, najis ini pasti kotor, tapi yang kotor belum tentu najis. Contoh, ustazah kena tinta di tangan, apakah itu najis? Tidak. Kotor iya, najis tidak. Paham ya? Yang najis itu pasti kotor. Oke, sesuatu yang dibilang najis pasti dia kotor. Tapi yang kotor belum tentu najis. Contohnya apa? Terkena tanah, terkena tinta, terkena cat, atau terkena besi atau suci dibagi berapa? Dua. Apa? Yang pertama? Hadas kecil dan hadas besar. Hadas besar, hadas kecil. Oke? Hadas besar ada dua. Mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Kalau contoh hadas kecil apa saja? Nah, sekarang ustazah akan memberikan tugas kepada teman-teman, yakni tugas diskusi. Silakan teman-teman mendiskusikan. Halo. Teman-teman silakan mendiskusikan hadas besar dan juga hadas kecil, kemudian cara membersihkan anggota badan dan juga membersihkan badan pakaian dan juga tempat sholat. Silakan teman-teman berdiskusi, satu kelompok 2 orang, berarti ada 1, 2, 3, 4 kelompok. Masing-masing kelompok punya ketua kelas. Nanti masing-masing ketua kelas berdiri presentasikan di depan hasil diskusi masing-masing. Silakan. Hadas kecil, buang air seni, tinja, dan buang angin. Menyebab batal wudhu, cara menghilangkannya disuci dengan air bersih lalu melakukan wudhu. Kelompok 2, silakan maju ke depan. Sekuat suara. Hadas besar, mimpi basah laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara menghilangkan hadas besar
besar dengan mandi atau tayamum jika tidak ada air. Dengan membersihkan anggota badan. Anggota badan dibersihkan saat mandi. Satu, bagian wudhu. Kedua, membersihkan kuping. Ketiga, mengusap leher. Keempat, bagian rambut. Kelima, membersihkan telinga. Keenam, membersihkan kaki. Ketujuh, bagian jari kaki. Kedelapan, membersihkan. Nah, supaya materinya lebih bermakna, teman-teman lebih paham, kita akan menayangkan sebuah video cara membersihkan hadas besar, yaitu haid, mandi wajib. Oke? Oke. Paham ya? Silakan teman-teman nonton video dengan seksama, tidak ada yang bercerita, semuanya fokus di video. Paham? Menceritakan tentang bagaimana cara membersihkan hadas besar, yakni salah satu contohnya adalah mandi wajib. Nah, sekarang silakan teman-teman putar halaman berikutnya. Teman-teman silakan membaca cara membersihkan najis. Silakan. Ustazah berikan waktu 5 menit untuk membaca. Oke, jadi teman-teman sudah membaca
selalu melindungi kita dari setiap kegiatan yang kita lakukan. Paham? Setelah menyelesaikan kegiatan, kita mengucapkan Alhamdulillah. Tanda kita bersyukur pekerjaan kita telah selesai dengan sangat baik karena perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sampai sini? Paham. Kita nonton lagi, Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan belajar tentang najis dan cara menghilangkannya. Selamat menyaksikan. Nah, pertama kita kenali dulu yuk apa itu najis. Menurut bahasa, najis adalah sesuatu yang menjijikan. Sedangkan menurut syara, najis adalah sesuatu yang dianggap menjijikan yang mencegah keabsahan sholat seandainya terbawa atau mengenai badan maupun pakaian. Nah, kalian juga perlu tahu nih, umumnya najis terbagi menjadi dua. Ada najis ainiyah dan ada najis hukmiyah. Simpelnya, najis ainiyah itu najis yang masih memiliki rasa, warna, atau bau. Dan ingat, sebelum kalian siram menggunakan air, hilangkan terlebih dahulu sifat-sifat najis yang tadi ya. Dan perlu dicatat, jika yang sulit dihilangkan adalah warna atau baunya saja, maka bisa dikatakan suci, seperti halnya noda darah pada pakaian yang memang sangat sulit dihilangkan. Nah, jika yang sulit dihilangkan adalah rasanya, maka tetap dihukumi najis, namun dimaafu atau dimaafkan. Selanjutnya, jika yang sulit dihilangkan adalah warna dan baunya sekaligus, maka hal ini tetap dihukumi najis. Lalu, yang kedua adalah najis hukmiyah. Najis ini cukup disiram dengan air meskipun hanya 1 kali. Dengan catatan air tersebut dapat merata pada seluruh permukaan yang terkena najis. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak memiliki sifat-sifat najis, yaitu warna, rasa, dan bau. Dan perlu diingat, airlah yang harus mendatangi najis, bukan najis yang mendatangi air. Contohnya seperti mencelupkan pakaian yang terkena najis ke dalam ember berisi air yang bahkan kurang dari 2 kulah. Baiklah, selanjutnya, jika dilihat dari berat atau ringannya najis, maka najis dibagi menjadi 3. Ada najis mukhafafah, najis mutawasithah, dan najis mughalabah. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan hukumnya, seperti air kencing anak laki-laki yang belum mencapai usia 2 tahun dan belum memakan apapun selain air susu ibunya atau susu hewani seperti sapi maupun kambing. Ada juga beberapa makanan selain ASI yang masih ditolerir sehingga najisnya tetap dihukumi mukhafafah, seperti makanan yang digunakan untuk obat atau untuk tahnik, misalnya menggunakan kurma yang diberikan kepada bayi yang sebelumnya sudah dikunyah terlebih dahulu oleh seorang ulama atau kiai dengan tujuan untuk mengambil berkah. Nah, bagaimana jika bayi yang mengkonsumsi susu formula? Dalam hal ini, jika susu formula tersebut campurannya lebih banyak atau dijadikan bahan makanan utama si bayi, maka hukumnya adalah mutawasithah. Namun, jika campurannya sedikit atau tidak dijadikan bahan makanan utama, maka najisnya dihukumi mukhafafah. Selanjutnya adalah najis mutawasithah, yaitu najis selain najis mukhafafah dan najis mughalabah. Cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan seluruh sifat najis, yaitu rasa, warna, dan bau. Kemudian mengalirkan air di permukaan objek yang terkena najis sampai merata. Yang terakhir adalah najis mughalabah. Najis ini berat hukumnya, seperti halnya najis anjing dan babi juga keturunannya, meskipun kawin silang dengan hewan yang tidak najis. Cara mensucikannya yaitu dengan menghilangkan seluruh sifat najis, kemudian membasuhnya dengan air sebanyak 7 kali,
di mana salah satu basuhannya dicampur dengan debu yang suci dan mensucikan hingga merata. Atau dengan cara yang lebih praktis, yaitu dengan mencelupkan benda atau anggota tubuh yang terkena najis mughaladhah ke dalam air sungai yang keruh dan digerak-gerakkan sebanyak 7 kali. Oh iya, menurut salah satu pendapat, sabun dapat digunakan sebagai pengganti debu dalam menghilangkan najis mughaladhah. Dan perlu diingat teman-teman, air yang digunakan untuk mensucikan ada 2 kategori. Kategori yang pertama adalah air yang tidak mencapai 2 kula. Sehingga cara mensucikannya adalah dengan cara menyiramkan air pada objek yang terkena najis. Untuk kategori yang kedua, yaitu air yang mencapai 2 kula atau lebih. Sehingga cara mensucikannya bisa dengan menyiramkan air atau memasukkan objek yang terkena najis pada air selama sifat dasar air tidak mengalami perubahan. Nah, sekarang kita sama-sama belajar cara menghilangkan najis. Contoh pertama, kotoran ayam di lantai. Caranya dengan menghilangkan seluruh sifat najis, misalnya menggunakan kertas atau tisu kering, kemudian mengalirkan air pada lantai hingga merata. Contoh yang kedua adalah mensucikan pakaian yang terkena najis air kencing bayi laki-laki yang belum makan dan minum selain ASI dan belum berumur 2 tahun. Caranya dengan memercikan air pada seluruh bagian yang terkena najis. Dengan catatan, air yang dipercikan harus lebih banyak dari air kencing yang mengenai pakaian tersebut. Setelah itu, barulah diperas atau dikeringkan. Contoh terakhir yaitu mensucikan lantai yang terkena kotoran babi. Caranya dengan menyediakan air yang dicampur dengan debu, kemudian menghilangkan kotoran dan sifat-sifat najis, lalu lantai tersebut dibasuh dengan air yang sudah dicampur dengan debu hingga merata. Kemudian dibasuh dengan air suci sebanyak 6 kali. Nah, begitulah teman-teman pembahasan pada video kali ini mengenai najis dan cara menghilangkannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, juga share sebanyak-banyaknya supaya lebih banyak orang yang tahu mengenai najis dan cara menghilangkannya. Sampai jumpa. Oke, baik teman-teman, sudah nonton video tentang membersihkan najis tadi? Sudah. Ustazah harap teman-teman sudah bisa membersihkan najis dengan sendirinya di rumah ataupun di tempat mana saja yang teman-teman temui. Ya. Dan kali ini pembelajaran kita sudah akan selesai.